Puji Tuhan, kita telah lanjut dengan Injil Lukas 11. Dan ada beberapa hal yang diajarkan dalam pengajaran-pengajaran ini. Kita melihat dari ayat yang ke-14, pengajaran Yesus tentang bagaimana seorang mempertahankan keluarganya. Bukan hanya sekedar kata yang diucapkan dalam setiap pemberkatan pernikahan. Sebab ketika pemberkatan pernikahan itu dilaksanakan, maka kedua orang telah sepakat, ya, jadi dalam keadaan yang sedang hangat-hangatnya merencanakan sebuah perkawinan, dan begitu eratnya mereka bersekutu, begitu eratnya mereka membuat persepakatan dalam persatuan untuk melakukan sesuatu yang akan menjadi kebahagiaan mereka. Ada senyum, ada ketawa, ada senang ketika pemberkatan itu dilaksanakan, dan rasanya begitu bahagianya keduanya. Tetapi tidak terlihat ketika pernikahan itu sudah berjalan 1, 2, 3 tahun. Hingga tidak jarang ayat yang ke-17 berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Dan kita tidak melihat dasar mereka bersatu itu apa. Apa yang menjadi dasar yang membuat mereka dua orang berlainan kebudayaan, berlainan asal, berlainan keluarga. Kasih adalah dasar yang ditentukan untuk sebuah keluarga. Tetapi terlalu banyak model kasih yang terlihat, apalagi di akhir zaman. Motivasi kasih itu apa? Motivasi persepakatan dalam pernikahan mereka itu apa? Persepakatan mereka itu dasarnya apa? Amos 3 berkata, ketika dua orang mengadakan persepakatan, mereka bisa berjalan bersama. Mereka bisa berjalan seiring sejalan. Tetapi masalahnya adalah dasar kasih itu apa? Jadi rupanya fondasi itu bukan dasar. Yang dibutuhkan untuk membangun sebuah keluarga itu adalah kasih. Tetapi dasar dari kasih itu apa? Mungkin semula kita anggap yang penting ada kasih, tetapi kemudian kita melihat bermacam-macam alasan untuk berkata aku mengasihi engkau, bermacam-macam. Ada yang karena keluarga, ada yang karena dijodohkan, ada yang karena memang ya masing-masing punya keuntungan. Dan tidak jarang numpang hidup. Hingga betapa rapuhnya keluarga yang demikian. Betapa rapuhnya keluarga yang tidak berdasarkan kasih yang benar. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11, Ibu Erna bisa bacakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain
daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar yang harus diletakkan dalam sebuah keluarga adalah Yesus. Tidak ada dasar lain. Yesus adalah dasar dari sebuah keluarga yang kuat. Karena dikatakan dasar yang kuat yang adalah Yesus itu adalah batu karang. Kita ingat ketika Yesus berkata kepada Petrus dalam Matius 16. Matius 16. Ayat 18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ada batu karang ini, dan di atas batu karang ini, dan kata batu karang, suratan Petrus berkata adalah Yesus. Oleh kita tambah lagi suratan Petrus pasal 2, 1 Petrus 2 ayat 4. 1 Petrus 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan kita tahu yang dikatakan batu yang hidup adalah Yesus. Amin. Jadi kita lihat, kalau dasarnya kasih, sekarang udah gak zaman lagi, karena terlalu banyak motivasi kasih. Karena dia pintar, karena dia kaya, karena dia ganteng, karena dia cantik. Lalu mulai timbul kasih. Jadi dasarnya itu gak kuat, gak kokoh, kecuali dasarnya adalah Yesus, batu yang diletakkan. Maka di atas batu, kata di dalam Matius 16, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Aku akan mendirikan rumah tanggamu. Jemaatku, rumah tanggamu. Begitu banyak motivasi kasih, oh sangat banyak. Dan sayangnya semuanya adalah kepalsuan. Hingga rapuh, begitu rapuhnya. Kembali Injil Lukas pasal yang ke-11. Tiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Itu sebabnya mengapa kita memperhatikan, beritahu anak-anak kita, ingatkan mereka ketika masuk dalam rencana pernikahan. Dasarmu apa? Dasar kalian apa? Oh, cinta Pak, cinta Mak, gak kokoh. Tapi kalau dasarnya Kristus, maka rumah tangga itu akan kokoh. Ingatkan, sebelum kita menangis melihat mereka, belum lama kita capeknya juga belum hilang barangkali. Begitu capeknya kita ketika merencanakan sebuah pernikahan anak kita.
begitu lelahnya. Pak Haji ketika mau mantu berminggu-minggu gak kelihatan. Kenapa Pak Haji? Capek. Kenapa Pak Haji? Banyak tamu di rumah. Lelah. Barangkali kelelahannya belum habis. Kita sudah melihat anak kita udah ngambek, anak kita mulai pulang. Tetapi ketika kita bertanya, apakah dasar kalian bersepakat? Kalau dijawab kasih, katakan itu tidak kuat. Apalagi kasih model hari ini. Kelihatannya emas, padahal tembaga. Tembaga kalau dibakar dia melengkung. Ketika rumah tangga itu tidak menjadi sebuah kesatuan, terpecah-pecah, pasti tidak bisa ayat 17 pasal 11 pasti runtuh. Dan iblis tahu bagaimana caranya menghancurkan, dibuat kesatuan itu hancur. Ayat 22. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkan, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkan dan akan membagi-bagi rampasannya. Lalu siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa yang tidak mempunyai kesatuan, siapa yang tidak membuat dirinya bersatu satu dengan yang lain, berarti kita melawan Allah. Ketika kita gak mau bersatu, ketika kita merasa enggan bersatu, ketika kita merasa enggak, kita sedang melawan Allah. Rumah tangga yang terpecah-pecah sedang melawan Allah. Dan kita minta Tuhan tolong. Seringkali harus begini, harus kena bencana begini. Kalau udah kena bencana, ada di pengungsian, jadi bagaimana? Bisa bersatu. Coba nggak ada bencana, mau nggak orang dikumpulkan di pengungsian begitu? Tapi ketika mereka kena bencana, sepenanggungan, senasib, tidur di satu gedung olahraga Otista itu, bermacam-macam orang, beribu-ribu orang. Kita nggak bisa bayangkan seperti apa di dalamnya, si suaranya, ributnya, baunya. Ada yang suka bersih, ada yang suka kotor. Memang suka kotor. Bahkan kalau disuruh mandi kayak dikasih racun begitu. Begitu sukarnya untuk diajar bersih, begitu sukarnya untuk diajar supaya rapi, supaya bersih. Aduh, susah, setengah mati kita. Ada orang yang selebor, oke, jadi nggak mandi pun tidur jadi. Nggak terasa bahwa apa yang melekat pada badannya itu tercium seperti apa. Enggak, pokoknya enak aja tidur, enak aja gitu, mencium bau, segala macam, segala rupa itu enak aja. Bahkan lebih nyenyak. Kalau bersih nggak nyenyak malah. Bisa ada yang begitu. Kumpul jadi satu di gelanggang.
menunggu jatah. Ketika ada bencana, bisa jadi satu. Kita melihat bagaimana cara Allah. Begitu banyak pelajaran yang sedang Tuhan tunjukkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling kita. Kelihatannya menjadi penolong. Wah, rame-rame bawa gerobak. Ayo nyebrang, ayo nyebrang. Padahal hanya cari duit. Ada yang menawarkan saingan harga. Pakai gerobak saya, harganya bersaing. Betapa sukarnya sebuah persatuan. Dan iblis tahu untuk memecahkan persekutuan itu, tahu benar, iblis tahu betul bagaimana enggan kita untuk bersekutu satu dengan yang lain. Betapa luar biasa, betapa sukarnya. Dan itu adalah doa Yesus yang berkata dalam Yohanes 17, aku berdoa ya Bapa, jadikanlah mereka satu. Doa akhir dalam perjalanan pelayanan Yesus adalah, aku berdoa ya Bapa, jadikanlah mereka satu. Sama seperti Engkau di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Biarlah demikian mereka di dalam kita. Lalu ada ayat berikutnya, supaya dunia melihat persatuan akan menunjukkan ada Allah di tengah kita. Amin. Ketika keluarga itu menjadi sebuah kesatuan, dunia lihat ada Allah di tengah mereka. Zaman seperti kita hidup sekarang, nggak terlalu mudah untuk kita melihat ada sebuah keluarga yang bersatu luar dalam. Luarnya kelihatan bisa bersatu, tapi belum tentu dalamnya. Tapi ketika luar dan dalamnya menjadi satu, dunia akan mengaku bahwa ada Allah di dalam kita. Kitab Sakaria berkata, pasal yang ke-8. Kitab Sakaria 8. 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu. Ayat 23. Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. 8 ayat 23. Apa sih tandanya Allah menyertai kita? Sebuah kesatuan. Berulang kali saya ingatkan wilayah, jaga persatuan, jaga persatuan, jaga persatuan. Karena ini memang yang menjadi rong-rongan iblis untuk mengacaukan, menghancurkan keutuhan wilayah dengan tidak adanya persatuan. Lalu saudara berkata, ya serumah aja berantem kok apalagi beda rumah. Serumah aja berantem, serumah aja seatap, sepiring, setempat tidur bisa berantem, apalagi cuma seiman. Bagaimana dunia bisa tahu ada Allah di tengah kita? Ketika wilayah tidak menjadi sepakat dalam satu kasih, satu iman, satu pembaptisan, satu roh, bagaimana dunia tahu ada Allah di wilayah kita, ada Allah di tengah-tengah kita, ada Allah di dalam rumah tangga kita? Bagaimana dunia tahu bahwa ada Allah?
Sebab itu mari saudara, ketika dunia sedang mencari, kata Roma pasal yang ke-6, dunia sedang mencari kenyataan anak-anak Allah. Kita baca ya, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 19. Sebab sangat rindu bermakhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dunia sedang menanti, sangat rindu. Sangat rindu. Dunia sedang mencari dengan sangat rindu, menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Apa sih yang dijadikan buat mereka? Dunia rindu apa? Dunia rindu kita pakai salin jalan di tengah jalan. Ya, malah dibenciin kita. Apakah dunia rindu kenyataan anak-anak Allah di dunia rindu? Ada gereja di mana-mana? Enggak. Malah ditimpukin, saudara. Tapi apa yang dunia rindukan? Yang mereka tidak bisa lakukan. Dan apa yang dunia tidak bisa lakukan? Dunia gak bisa bersatu. Kenapa? Karena gak punya dasar yang kokoh. Perkawinan ada setiap hari, bahkan ada. Kalau dia didaftar perkawinan di catatan sipil, tiap hari itu jadwalnya ada tanggal sekian, siapa kawin tanggal sekian, tanggal sekian. Yang kawin banyak, tetapi benarkah semua perkawinan itu dasarnya batu karang yang kokoh hingga rumah tangga itu gak bisa digoyahkan? Ada kekuatan ketika mempunyai satu komitmen dalam satu dasar perkawinan. Kalau dasarnya adalah batu karang itu, Yesus itu. Fondasi rumah yang kita dirikan adalah batu-batu kali yang kuat itu, yang kokoh itu, yang suka dipecah aja suka. Batu aja bisa kokoh. Seringkali kita nggak punya kasih yang berdasarkan Kristus. Nggak kokoh, saudara, tidak kokoh. Dengan jelas dunia sedang menantikan ada kesatuan supaya dunia tahu, Yohanes 17, bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Supaya dunia tahu, ini kerinduan daripada seluruh makhluk. Seluruh makhluk merindukan sebuah kesatuan. Allah sedang murka, saudara. Fenomena alam bukan semakin lama semakin baik, semakin buruk. Karena tangan Tuhan belum diangkat, masih teracung dan masih murka. Masih murka. Tangan Allah teracung di atas bumi ini, sedang murka. Dia belum tarik tangannya. Kita ingat bagaimana bangsa Israel ketika menghadapi murka Allah dengan Daud dalam peristiwa akhir yang dicatat dalam kitab Samuel, yang mencoba menghitung, masih ingat ya? Mencoba menghitung, aduh, rakyatku udah besar, kerajaanku sudah ditambahkan, wah udah besar, berapa ya kira-kira rakyatku ini ada berapa? Panggil Yoab, pergi kamu hitung semua kepala-kepala keluarga, orang laki-laki yang ada di negeri kita. Coba hitung berapa? Yoab kaget dengan berita ini. Kenapa Tuhan Engkau lakukan ini? Ini perintah, lakukan. Gak usah banyak tanya, lakukan aja. Yoab ogah-ogah
bulan. 1 tahun dia pergi. Dia gak kembali setahun. Dia itu, tapi cuma sekedar jalan. Allah murka begitu rupa, sangat murka kepada Daud. Kamu pilih, ada 3 hukuman. 3 tahun kamu kelaparan, 3 bulan kamu dikejar-kejar musuh, atau 3 hari kamu penyakit menular. Pilih. Daud gak tahu harus berkata apa. Akhirnya dia berkata, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, karena kasih setiamu itu tidak berkesudahan. Lalu kita melihat ayat berikutnya. Ketika Allah sudah mendengar ucapan Daud, Allah mengampuni, tetapi murka tetap jalan. Malaikat itu datang dengan pedang yang bernyala-nyala, datang di seluruh kota Israel, dan di atas kota Israel yang ada malaikatnya terjadi penyakit menular yang luar biasa. 1 hari puluhan ribu yang sudah meninggal. 1 hari. Tetapi ketika Daud membuka mezbah untuk minta ampun kepada Allah, maka Allah katakan kepada malaikat, sarungkan pedang. Cukup. Indonesia, bahkan dunia, sedang mengalami tangan Allah teracung. Tangan Allah teracung untuk murka, menunjukkan murka. Saya baru tadi malam pulang dari Rabat. Seharusnya pagi ini harus masih ada acara, tetapi karena begitu banyak berita yang masuk ke peserta tentang banjir Jakarta kemarin, dan banyaknya gereja-gereja yang terendam banjir kemarin, lalu dipadatkan, seluruh acara dipadatkan begitu rupa hingga memang gak bangun dari kursi dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Kami rapat tidak berhenti seharian kemarin, dan boleh pulang katanya karena Bapak Ketua pun kebanjiran. Jadi dalam beberapa jam masih ada sesi untuk ibadah, dan banyak firman Allah yang saya sangat bersyukur karena apa yang disampaikan dalam firman Tuhan itu tidak jauh dari apa yang kita dengar di sini. Saya sangat bersyukur. Dan firman Allah tentang apa yang terjadi, fenomena alam yang terjadi, saya berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan berikan firman di Bulak Serai yang tidak jauh dari apa yang saya dengar. Ada kesaksian dari Manado dengan peristiwa banjir bandang ini. Ada seorang anak yang mau diajak ayahnya berangkat ke mall, ya, diajak pergi ke mall. Ketika anak itu diajak ayahnya keluar untuk berangkat ke mall, anak itu tiba-tiba dia angkat matanya melihat sesuatu di langit. Lalu dia berkata, Papa, jangan, kita nggak usah pergi. Kita nggak usah pergi, Pak. Loh, kita mau pergi, kamu nggak mau, nggak jadi beli? Enggak, Pak, ayo kita masuk, Pak. Lalu anaknya tunjuk itu, lihat, ada Tuhan Yesus di atas. Anak kecil itu lihat ada Tuhan Yesus di atas Manado. Ayahnya lihat dan kaget ya. Cepat dia masuk ke rumah dan mereka berdoa. Tidak lama kemudian
Kemudian orang tua ini dia telepon ke gembala menceritakan apa yang baru terjadi. Maka ibu gembala yang mendapat telepon ajak seluruh jemaat yang sedang berkumpul, kita berdoa untuk apa yang akan terjadi di Manado. Beberapa jam kemudian terjadilah banjir bandang. Allah di Manado, Yesus kelihatan di Manado, tapi bukan dengan tangan yang memberkati, tapi dengan tangan yang teracung. Ada dua, apakah tangan Allah teracung memberkati kita? Apakah tangan Allah teracung dengan murkanya? Ketika gak ada persatuan, kita siap-siap untuk mendapatkan murka. Ketika kita enggan merendahkan diri satu sama lain, ketika kita enggan bersekutu satu sama lain, hati-hati saudara, iblis akan pakai keegoisan kita untuk tidak mau bersatu. Tapi ketika kita gak mau bersatu, ada murka Allah yang teracung. Memang kita gak bisa bermain. Kita sudah tidak bisa lagi bermain dalam ibadah. Gak bisa lagi bermain, gak bisa lagi tunggu didorong, ayo dihalusi, dielus-elus, dimanja-manja. Waktunya kita sadar kita sedang berpacu dengan hari murka Tuhan. Ketika Allah tidak melihat ada kebenaran di dalam ibadah kita, ada kebenaran di dalam setiap fondasi dasar ibadah kita itu apa? Kasih di tengah jemaat Tuhan apa? Dasarnya apa? Apa yang kita tunggu? Murka Tuhan atau berkat Allah? Kalau Zakaria 8 berkata, ketika orang berkata, aku telah melihat Allah di tengah-tengah, mereka berkerumun, berduyun-duyun, kata Yesaya, berduyun-duyun masuk. Mari kita bertanya pengajaran dari bait Allah. Ada begitu banyak hal yang sedang terjadi di hari-hari ini, tapi jangan keluar dari firman Allah. Tetaplah di atas kebenaran firman Allah. Tetaplah pegang kebenaran firman Allah. Jangan sibuk hanya karena masalah-masalah yang sepele. Kita berkata, Tuhan tolong kami. Murka Tuhan belum berhenti. Kelihatannya reda, Sinabung kelihatannya gunungnya sudah kelihatan sekarang. Orang ada yang sudah mulai kembali. Tapi catatan menulis belum berarti reda dan berhenti. Jawa Timur sedang dikepung dengan gunung yang siap meletus. Itu mengerikan saudara, karena gunung-gunung itu berdekatan, dan ketika satu gunung sudah mulai bergolak, ya, magma di bawahnya bergolak, nyetrum ke gunung yang lain. Dan 6 gunung di daerah Jawa Timur itu sangat berdekatan. Gunung Ijen, Gunung Kelut, Gunung Merbabu, Gunung Padarman, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Semeru. Itu
berdekatan. Kalau satu gunung sudah mulai mendidih, gunung sebelahnya. Pernah disampaikan bahwa akan terjadi putus jalan, dan Lapindo itu satu di antaranya yang menyebabkan jalan antara Surabaya ke seluruh daerah di Jawa Timur putus. Dan Gunung Kelut adalah gunung yang cukup ditakuti. Saya pernah ke sana. Indah memang. Tetapi kalau Gunung Kelut ini sudah meletus, maka gunung-gunung sekelilingnya akan sementara akan meletus. Tapi sekali lagi, ketika murka Allah datang, kita harus tahu bahwa Allah ada di antara kita. Bagaimana orang tahu, dunia tahu bahwa ada Allah di antara kita? Ketika di antara kita ada gampang untuk memecahkan, gampang katanya. Iblis saja tahu kok gampangnya memecahkan antara kita, gampang. Tapi jaga firman Allah, jaga persatuan, jaga kasih, jaga fondasi, supaya jangan tangan Allah yang datang dan memukul bumi ini. Ayat terakhir di Maleakhi berkata, jangan aku datang dan pukul bumi